nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Tak lupa salawat salam tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin. Seperti biasa di Jumat subuh setelah ada subuh ada kajian yang alhamdulillah hadir di tengah kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Lukman Hasbi dari Abada yang dalam kondisi sehat walafiat hadir di tempat ini untuk memberikan ilmu pengetahuan agama, terutama tafsir Al-Quran. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita membaca basmalah untuk memulai pengajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Haji Lukman Hasbi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ma'as. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berbanyak syukur atas segala nikmat dan kita berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik itu Al-Quran maupun melalui hadis-hadis Nabawi. Jamaah rahmatullah, kita masih membaca akhir dari kajian surat Al-Fatihah, lalu nanti kita masuk pada surat Al-Baqarah. Ini mestinya Al-Fatihah sudah selesai, tapi kok ada penjelasan penutup, yaitu tentang amin. Nah, ini. Jadi mau ditinggal kok rasanya sayang. Amin. Apalagi ada aroma politiknya. Jadi padahal kajian amin itu sudah lama, tapi karena ada yang memanfaatkan kesempatan istilah populer amin. Jadi kalau kita baca di halaman 23 bagian akhir, di sini ada kata perintah amin. Jadi secara bahasa amin itu fi'lul amri, ya, kata perintah. Kalau diterjemahkan terimalah, kabulkanlah, perkenankanlah. Tapi kemudian ketika diucapkan, ya, setelah berdoa, maka amin ini menjadi permohonan yang secara bahasa dia adalah isim, ya, yang mengandung makna perintah, tapi kemudian menjadi bahasa doa, permohonan. Maka terjemahannya, perkenankanlah ya Allah permohonanku ini. Lalu ada penjelasan di halaman 24. Ada dua lughat, artinya ada dua bahasa, atau kalau bahasa kita logat, ya, ada dua logat, ada dua model dalam membaca amin. Pertama, amin, ya, dengan memanjangkan hamzah, atau amin dengan memanjangkan hamzah. Ini karena tulisan Indonesia A-nya cuma satu, jadi amin. Biasanya memanjangkan A, jadi amin, ya. Kedua,
amin dengan memendekkan hamzah. Jadi A-nya amin, amin. Nah, itu tidak amin. Jadi dua-duanya ada. Nah, yang sering praktek A-nya pendek itu di Mekah, ya. Itu imamnya sering memperdengarkan amin, gitu. Sementara jamaah makmumnya malah model yang panjang, amin. Jadi nggak kompak sebenarnya. Jadi imamnya cuma amin, sementara makmumnya amin. Nah, ini kurang sinkron. Entah mestinya makmum ikut imam sehingga imamnya bilang amin, makmumnya amin gitu. Tapi sayang kebiasaan kita sebagai makmum, ya, itu seringkali A-nya yang panjang. Padahal nanti ada harapan aminnya imam dengan aminnya makmum ini kalau satu nada dapat kebersamaan dengan para malaikat. Nah, ini sayang kalau ada perbedaan jadi nggak kompak. Maka kalau bisa ya disesuaikan. Teorinya kalau imamnya aminnya hamzah pendek, makmum juga ngimbangi imam. Atau dibalik, imam sudah tahu makmum suka hamzahnya panjang, imamnya yang ngalah gitu. Jadi imamnya juga menyesuaikan amin biar makmum tidak kagok gitu. Dan aminnya makmum menunggu komando aminnya imam. Tapi karena sudah hafal tanpa mendengar imam mengatakan amin, otomatis spontan kalau sholat makmum aminnya tanpa mendengar komando imam. Ini juga kurang kompak. Ini kalau bicara amin saat sholat, karena seringkali beriringan dengan Al-Fatihah lalu amin saat sholat. Kemudian penjelasan dalam sebuah athar. Jadi di sini tidak disebutkan sebagai bahasa hadis, tapi athar, tapi maknanya juga hadis, bahwa Nabi SAW bersabda, Lakonani Jibrilu amin inda faraghi min qiraatil Fatihah. Di malaikat Jibril alaihissalam, kata Nabi SAW, mengajariku membaca amin selesai membaca Al-Fatihah. Jadi ada kata lakona. Kalau dalam bahasa populer itu talqin. Seringkali kita mendengar kata talqin nanti dikaitkan dengan pemakaman orang wafat, ya. Biasanya ada acara talqin. Talqin secara bahasa itu membimbing, menuntun, mengajari. Nah, kalau dikaitkan dengan talqin orang meninggal, itu maksudnya orang yang hidup mentalkin orang yang sudah meninggal dengan harapan nanti akan berhadapan dengan malaikat di alam kubur. Nanti kalau ditanya man rabbuka, ya, Allahu Rabbi. Jadi seperti memberi bekal untuk orang yang mau menghadapi malaikat di alam kubur, lalu ada acara talqin. Terlepas hukumnya diperdebatkan di kalangan ulama, ada yang mempertahankan ada talqin, ada yang mengatakan tidak ada ajaran dari Nabi talqin semacam itu. Ya, ini nanti di ranah hukum di pelajaran fikih, ya. Tapi saya akan mengangkat dari sisi bahasanya, yaitu arti talqin. Talqin artinya membimbing, termasuk ya, orang mau meninggal juga ditalqin, artinya dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini talqin.
Nah di sini Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ini menggambarkan Jibril mentalkin, dalam arti mengajari, membimbing, memandu, mengucapkan amin inda faraghi, ketika selesai membaca Al-Fatihah. Jadi intinya amin ini bukan dari Al-Fatihah, tapi selalu disertakan setelah membaca Al-Fatihah. Makanya di dalam Al-Quran amin tidak dimasukkan, tidak ditulis, karena bukan termasuk Al-Fatihah, tapi selalu diucapkan setelah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada doa ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Maka pada ujungnya nanti diucapkan amin. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan innahu kal khatmi 'alal kitab. Sesungguhnya kata amin itu adalah laksana cap surat, stempel penutup. Jadi seakan kalau sudah bilang amin, ini sudah penutupan. Ya seringkali kita berdoa, lalu setelah selesai dibacakan amin. Karena penjelasan dalam hal ini Ali, ini ada tulisan as, itu dibacanya alaihi salam. Ini di luar materi tapi sedikit diangkat, bahwa sebagian ulama masih menggunakan kata alaihi salam. Ya, ini untuk memuliakan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya. Tapi ada yang menginginkan sama, kalau Ali dengan Abu Bakar, Umar, Utsman ya radhiyallahu anhu, itu lebih netral. Jadi kesannya kalau ada alaihi salam itu yang biasa menggunakan orang Syiah. Jadi seringkali yang menempelkan kata alaihi salam setelah Ali, kemudian Fatimah alaihas salam, itu menurut analisa sebagian ulama itu biasanya orang Syiah. Seperti di dalam kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam ini termasuk penulisnya sebenarnya Syiah, tapi dipakai oleh Ahlus Sunnah. Ketika kita dengar kata Subulus Salam, orang Ahlus Sunnah tidak terlalu khawatir, karena penulisnya sekalipun Syiah, tapi Syiah yang tanda kutip sejalan dengan Ahlus Sunnah, yaitu As-Sun'ani di Yaman saat itu. Nah ini hanya sekedar tambahan. Bahkan ada yang menyebutnya Ali karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Ini untuk menunjukkan kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Jadi memang ini nanti ada unsur politiknya juga, bahwa di antara para sahabat yang menjadi khalifah ini adalah Ali, dan yang mendapat istilah-istilah istimewa itu hanya Ali. Dan Abu Bakar jarang disebut Abu Bakar alaihi salam. Abu Bakar karramallahu wajhah itu nggak pernah didengar. Termasuk Umar bin Khattab, ya Utsman, itu mesti biasanya ya radhiyallahu anhu. Nah di sini ada tambahan as, ya alaihi salam. Ya kita anggap saja ini doa, mau kita ucapkan alaihi salam, mau kita ucapkan karramallahu wajhah, silakan saja. Tapi untuk lebih umumnya kita ucapkannya radhiyallahu anhu, ya tidak ada membeda-bedakan. Kemudian penjelasan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu
yaitu tentang amin. Amin adalah stempel Tuhan, seru sekalian alam, sebagai alat penutup doa hambanya. Ini penjelasan dengan kata innahu kal khatmi alal kitab. Maksudnya seperti halnya sebuah stempel untuk surat yang telah ditutup dan dapat menghalangi seseorang yang hendak membuka atau membuat sesuatu pada surat itu. Begitu pula seseorang hamba yang berdoa. Intinya sebagai penutup. Kata amin tidak termasuk ayat Al-Quran, karena tidak dituliskan dalam mushaf. Ya, kita semua sudah tahu bahwa surat Al-Fatihah ya, setelah membacanya amin, tapi tidak ada dalam Al-Quran tertulis amin. Tidak dibacakan oleh imam sholat karena imam itu pembaca doa. Nah, ini ada lagi yang mengatakan imam tidak membaca amin. Ini fatwa Al-Hasan Al-Basri. Dan pendapat yang masyhur dari Imam Abu Hanifah rahimahullah bahwa imam mengucapkannya dengan pelan. Nah, ini masuk ilmu fikih. Jadi apakah imam dalam sholat membaca amin atau tidak? Nah, menurut Al-Hasan Al-Basri, ini seorang ulama, tidak perlu. Jadi imam yang membaca Al-Fatihah itu artinya pemimpin pembaca doa, maka yang mengamini adalah orang lain. Sehingga imam gak perlu membaca amin. Ini menurut Hasan Al-Basri. Tapi ini kayaknya jarang dipraktekkan di sholat kita ya. Kita mau sholat sendiri walau dolin ya baca amin. Kita jadi imam juga amin ya. Jadi kita makmum pun amin. Kayaknya amin itu sudah menyertai Al-Fatihah. Nah, ini tambahan saja biar kita tidak kaget kalau umpamanya ada imam tidak baca amin, kalau memang ada pendapat, dan ini datang dari Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang Imam Abu Hanifah mengatakan tetap membaca, imam mengucapkan amin tapi pelan. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah berdasarkan riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, tetapi menurut pengikut Imam Syafi'i, imam membaca dengan keras. Nah, beda lagi gitu. Jadi hanya masalah amin ini menjadi pembahasan khusus di kalangan ulama fikih. Ada yang bilang nggak perlu baca amin, ada yang mengatakan tetap baca tapi pelan, ada pula yang mengatakan baca dan dengan keras. Nah, kira-kira kita ini milih yang mana gitu kan? Kalau kita itu biasanya mazhabnya Syafi'i. Nah, jadi makanya ya biasa kita mengeraskan gitu. Ini juga ada dasarnya, diriwayatkan oleh Wasil bin Hujr, jadi sahabat radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW ya, bersabda, atau di sini katanya ya, adalah Nabi SAW, jadi bukan bersabda tapi kata Wasil, Nabi SAW apabila sampai kepada lafal waladhdallin, beliau membaca amin dengan suara yang keras. Nah, ini yang menjadi dalil bahwa kalau baca waladhdallin artinya Al-Fatihah, maka ditutup amin dengan suara yang keras.
masih ada lagi nih. Tetapi sebagian ahli purbakala, nah ini bahas amin aja pakai purbakala loh ini. Arkeologi di Mesir sekarang berpendapat bahwa kata amin maknanya Allah diucapkan pada akhir surat Al-Fatihah adalah untuk mengakhiri surat Al-Fatihah ini dengan namanya, guna mengisyaratkan bahwa segala sesuatu kembali hanya kepada Allah. Mereka mengadakan perbandingan antara kata minu, amon, dan amin. Nah, ini membahas amin sampai penelitian terlebih dahulu. Kalau kita itu kelasnya pokoknya amin menurut rampung. Amin saja dulu lah. Para ahli bangsa Smith, nah ini, sependapat dengan ahli ilmu purbakala Mesir ini. Mereka berkata, disebut amin pada akhir Al-Fatihah adalah untuk menyenandungkan kegembiraan hati setelah membaca surat Al-Fatihah yang mengisyaratkan kepada pokok-pokok isi Al-Quran. Pendapat ini mereka kuatkan dengan alasan bahwa beberapa ayat Mazmur diakhiri dengan selah, guna menyenandungkan kegembiraan hati dengan cara yang seperti itu pula. Dan arti yang umum dari amin ialah sesungguhnya kami menghadapkan wajah kami kepada Engkau, wahai Tuhan kami, dan hanya Engkaulah tempat kembali. Ya, ini artinya ada beberapa penjelasan dan tampaknya penulis buku ini lebih cenderung ke kajian yang terakhir ini. Jadi memaknai amin bukan sekedar kabulkanlah, tapi sepertinya mengangkat pendapat tadi ahli purbakala untuk menjadi pedoman. Karena kalau di kalangan ahli fikih ini akan membahas terkait dengan imam dengan makmum, itu hendaknya ada kesamaan sehingga nanti akan diamini para malaikat. Jadi siapa yang membaca amin bersamaan dengan aminnya imam, maka bersamaan pula dengan aminnya malaikat. Nah, karena itu ketika menjadi makmum hendaknya ngimbangi imam, artinya menunggu komando. Ketika imamnya baru waladhdallin, imam kan masih tarik nafas gitu. Jadi tunggu dulu sebentar sampai imamnya menarik nafas sehingga mengatakan amin, makmumnya ngimbangi imam. Tapi yang sering terjadi ya antara imam dengan makmum sendiri-sendiri. Makmumnya dengan semangat amin, imamnya kadang belakangan atau bahkan ya tidak mengamini. Nah ini ya masing-masing ada pendapatnya. Tapi kalau kita versi mazhab Syafi'i, imam baca aminnya keras berbarengan dengan makmum atau makmum berbarengan dengan imam, maka nanti akan diamini malaikat. Nah, maka imam juga menyesuaikan, ya menyesuaikan. Jadi ada kekompakan lah, perlu ada kekompakan. Makmum juga jangan buru-buru membaca amin, ya. Imam juga jangan terlalu pelan membaca imam amin, biar diiringi oleh para makmum. Ini sisi-sisipan dalam hal ilmu fikih, ya. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi gak baca amin juga apa-apa menurut Hasan Al-Basri. Menurut Abu Hanifah ya pelan-pelan saja. Nah, itu pendapat yang lain. Demikian jamaah rahimakumullah. Dengan demikian kita selesai
membaca surat Al-Fatihah. Maka kita sekarang masuk surat berikutnya, yaitu tafsir surat Al-Baqarah. Waktunya bagaimana waktunya? Suruhnya jam berapa? 18. Berarti masih ada waktu 20 menit ya. Monggo. Mari kita baca surat Al-Baqarah biar ada suasana membaca Al-Quran. Kita baca 2 ayat pertama dari surat Al-Baqarah yang tertulis di dalam awal tafsir surat Al-Baqarah ini. Bismillah, alif lam mim sampai lil muttaqin. Saya baca biar menggugah yang merem gitu. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Moga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alhamdulillah, kita baca beberapa huruf ya, artinya setiap huruf dalam surat Al-Baqarah ini secara umum Al-Quran kita dapat 10 kebaikan. Ini kalau dihitung kayaknya lebih dari 20 huruf ini. Dan setiap hurufnya 10. Berarti paling tidak 10 kali 20. Berapa itu? 200 kebaikan. Alhamdulillah. Bangun dari merem langsung dapat pahala. Ya, tetap semangat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, masih ada waktu menunggu waktu syuruk. Ini sebagai pengantar ya. Sebelum masuk pada penjelasan lebih lanjut. Di sini surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Jadi kalau kita melihat susunan Al-Quran itu malah dibalik. Maksudnya Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah diletakkan di awal setelah Al-Fatihah, artinya surat kedua. Sementara surat-surat yang turunnya lebih awal, yaitu seperti surat Al-Alaq gitu kan, itu justru diletakkan di bagian belakang, juz 30. Jadi susunan Al-Quran ini berbeda dengan urutan turun. Jadi mungkin kita perlu ada kajian apa ya, tartibu nuzulil Quran. Saya dulu pernah ada kajian subuh, yaitu mengkaji tafsir Al-Quran berdasarkan urutan turun. Jadi surat apa dulu yang turun, itu yang kita bahas. Surat yang kedua ya, ada Al-Qalam, kemudian ada Muzammil, Mudaththir, kemudian ada Al-Lahab dan seterusnya. Jadi membaca penjelasannya berdasarkan urutan itu ada di kitab Ulumul Quran, seperti Al-Imam Az-Zamakhsyari itu menulis kitab namanya Al-Burhan. Nah, di situ nanti
mencantumkan tartib, urutan surat-surat Al-Quran berdasarkan nuzul atau berdasarkan turunnya. Terus dilengkapkan oleh penulis berikutnya, yaitu Imam Asyuyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Itu juga mengungkapkan kembali tentang urutan-urutan itu. Nah, kalau kita baca di dalam mushaf Al-Quran, ya tentu apa yang ditetapkan Allah dan Allah melalui Jibril alaihissalam yang kemudian dibaca Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dibaca oleh para sahabat. Sehingga sekalipun surat Al-Baqarah ini termasuk di Madinah, tapi malah letaknya di awal. Nah, ini hanya sekedar informasi bahwa surat ini diturunkan di Madinah, tapi ada pengecualian juga. Kecuali ayat 281 turun di Mina, ya, pada haji wada, yang menggambarkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Ya, ini untuk menggambarkan sudah selesai Al-Quran. Nah, ini sekedar penjelasan berkaitan dengan waktu turun. Kemudian sebagian besar dari surat ini turun tahun pertama hijrah. Jadi di awal-awal hijrah, seperti ada surat Syam, surat puasa, ayat tentang puasa Ramadan, itu ya tahun kedua, ya, tahun kedua hijriah, kita masih hafal, yaitu tentang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, ini termasuk ayat di dalam Al-Baqarah yang diturunkan generasi awal. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, itu belum ada puasa Ramadan. Kemudian nanti turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa Al-Baqarah banyak ayat-ayat hukum, ya, ayat-ayat berkaitan dengan hukum, baik itu masalah sholat, masalah zakat, masalah haji, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah, ya, kehidupan. Bahkan nanti ada ayat yang terpanjang, yaitu terkait dengan ayat utang piutang. Nah, ini juga ada di dalam Al-Baqarah. Maka disebutkan ada ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah berkaitan dengan utang. Dan Al-Baqarah sendiri surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ya. Di sini tidak disebutkan terpanjang ada berapa ayat, tapi kita tahu 286, ya. 286 ayat. Lalu sini kok tulisannya bukan, tapi ayat ke 282 itu yang terpanjang terkait dengan ayat utang tadi. Kemudian dijelaskan ada ayat yang terpendek, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat yang atau surat yang turun di Mekah, ya, ketika Nabi dilecehkan, dihina karena dianggap pria yang tidak punya anak laki-laki atau gak punya keturunan anak laki-laki. Ya, itu
bagi orang Arab, kalau ada orang kok nggak punya anak laki-laki, apa ya istilahnya, dianggap ya kurang terhormat. Jadi itu salah satu bentuk kekurangan dan kelemahan orang yang nggak punya anak. Kemudian orang yang kalau punya anak nggak ada laki-laki, itu di dunia Arab waktu itu sebagai hal yang terhina. Maka ketika Nabi dihina sebagai al-abtar, jadi orang yang terputus keturunan, tapi kemudian Allah menurunkan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi itu sebagai jawaban untuk orang yang menghina bahwa Nabi itu sudah mendapatkan banyak nikmat Al-Kautsar, maka bersyukurlah. Ini di luar materi Al-Baqarah ada sisipan bahwa Al-Kautsar ini. Kemudian salah satu bentuk syukur adalah dengan fa-sholli, dengan sholat. Nah, biar kita melihat sisi lain, sholat sebagai kewajiban, tapi hakikatnya sholat itu bentuk syukur. Nah, biar kita kalau sholat itu bisa menikmati. Saya sholat ini sedang mensyukuri nikmat Allah, bukan sekedar saya sholat sedang melaksanakan kewajiban perintah Allah. Nah, ini beda cara berpikir, akan berpengaruh pada rasa. Jadi kalau wah ini waktunya sholat, saya wajib sholat, itu kayak ada beban. Tapi ketika ya karena saya sudah banyak nikmat, maka saya bersyukur. Nah, bentuk syukur dengan sholat. Maka ketika melaksanakan sholat rasanya lebih ringan. Nah, ini cara merubah ya, kita dalam menyikapi sholat. Makanya fa sholli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar itu artinya berkurbanlah. Nah, itu nanti biasanya menjadi dalil bab udhiyah atau kurban. Nah, ini hanya sisipan karena disebut kata surat terpendek Al-Kautsar, maka sekaligus karena pendek jadi bisa dibahas. Lalu pada ayat terakhir itulah sebenarnya sebagai jawaban untuk orang yang menghina. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang menghinamu itulah yang abtar, yang terputus nikmatnya. Tapi engkau hai Muhammad, nikmatnya begitu berkelanjutan. Jadi mengukur banyak nikmat bukan hanya dengan keturunan. Mau anak, mau nggak punya anak atau punya anak hanya perempuan nggak masalah. Yang jelas engkau sudah punya banyak nikmat. Jadi ini surat sebagai penghibur, ya, pelipur lara Nabi Muhammad SAW, surat Al-Kautsar. Kemudian tadi ayat terpanjang dalam Al-Quran ialah ayat ke-282. Ini surat utang. Jadi kalau pengen ingat utang, ingat ayat utang, ingat angka 282 ya. 282 angka utang itu ya. Ini hanya untuk pengingat saja dalam Al-Baqarah. Dan terpendek ialah ayat wadduha. Jadi kata ayat wadduha itu hurufnya wawu al ya 3 dot ha, ya, termasuk banyak juga itu. Tapi kalau dianggap surat ayat terpendek wal fajr. Nah, ini menurut analisa para ulama. Ya. Padahal nanti alif lam mim lebih pendek sebenarnya ini. Allahu a'lam. Kemudian kita masuk pada tafsirnya. Ya. Ini kita mau sholat syuruknya jam berapa ini? 18 ya. Karena tadi sudah suara titit itu baru terbit ya, baru terbit. Baik. A alif lam mim adalah potongan huruf-huruf seperti juga alif lam mim shad dan lain sebagainya. Huruf-huruf ini adalah untuk mengingatkan atau menggugah perhatian terhadap sesuatu
yang disampaikan kepada pendengar. Nah, ini sekedar melihat sisi lain bahwa Al-Quran ini ada huruf-huruf sebagai pengantar, huruf-huruf penggugah. Ini adalah metode mengajak pembaca atau pendengar memperhatikan. Artinya Al-Quran ini bahasanya bahasa komunikatif. Jadi biar sang pembaca merasa diajak komunikasi. Nah, persoalannya kita sudah merasakan itu atau belum, gitu. Jadi ketika Alif Lam Mim ini merasa kalau kita sedang diajak untuk perhatian atau tidak. Nah, disinilah pentingnya membaca tafsir ini. Ketika kita tahu ternyata ini huruf-huruf sebagai penggugah, berarti artinya ketika kita baca Alif Lam Mim, oh ini sedang digugah. Apalagi yang lagi ngantuk ini menjadi bangun gitu loh. Ini merasa tergugah, merasa diajak komunikasi, baik itu membaca sendiri atau diperdengarkan, artinya orang lain yang membaca. Ini adalah huruf-huruf potongan. Walaupun ada yang otak-atik gathok. Nah, ini di luar materi dan di luar tafsir buku ini. Namanya Alif Lam Mim A itu artinya isyarat lafal Allah. Nah, ini otak-atik gathoknya begitu. Lam itu artinya malaikat, maksudnya Jibril alaihissalam. Kemudian Mim itu artinya, coba tebak. Wah, ahli tafsir kan sekarang. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Alif Lam Mim itu kalau dirangkai Allah, malaikat Jibril, lalu Muhammad. Jadi seakan-akan Al-Quran ini dari Allah melalui Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disingkat Alif Lam Mim. Nah, itu namanya tafsir isyari. Jadi dalam kajian tafsir isyari, jadi tafsir dengan pendekatan isyarat-isyarat, itu dengan analisa, ya, bukan berdasarkan riwayat, bukan berdasarkan hadis, tapi otak-atik gathok tapi matok itu loh. Nah, ini kalau mau baca ya ada kitabnya namanya Tafsir Al-Isyari. Jadi dalam membaca tafsir Al-Quran itu banyak pendekatan. Ada yang pendekatan tadi tafsir isyari, ada pendekatan ilmu hadis, ada pendekatan ilmu fikih, ada pendekatan ilmu sejarah, ya, seperti tafsir Al-Khazin yang memperluas tafsir Al-Baidawi itu berkaitan dengan sejarah. Jadi setiap ayat nanti dikaitkan dengan riwayat sejarah. Ada tafsir yang sangat luas, ya, seperti tafsirnya umpamanya Fakhrur Razi. Nah, itu nanti dikaitkan dengan berbagai ilmu. Ada ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran. Itu semua diungkap. Sampai ada yang mengkritik, ini kitab tafsir, ini kitab, padahal ini kitab tafsir. Semuanya ada, semua ilmu ada di dalam kitabnya Fakhrur Razi, kecuali ilmu tafsir. Kan lucu itu. Jadi kitab tafsir, tapi pembahasannya semuanya ada. Segala bidang ilmu dibahas di situ. Tapi dikritik oleh ulama bahwa ini kitab semuanya ada, kecuali tafsir. Jadi nggak ada tafsir ya, umpamanya menurut penjelasan Nabi Muhammad SAW ini dan seterusnya, riwayat hadis ini begini, itu nggak banyak disebut sehingga dikritik. Ada juga tafsir yang dengan pendekatan ilmu bahasa, nahwu, sorof, ada ilmu balaghah. Nah, ini semua tergantung kepentingan dan kebutuhan. Nah, kalau kita mungkin sekedar memahami ya sekilas berkaitan dengan ayat-ayat sehingga tidak meluas ke berbagai bidang.
ilmu itu. Tapi bagi yang punya keinginan bisa pilih kitab-kitab tafsir atau gabungkan semuanya, itu akan memperluas wacana dan wawasan keilmuan tafsir kita. Kemudian huruf-huruf ini tadi menjadi penggugah. Di sini lawan bicara ditarik perhatiannya kepada sifat Al-Quran dan kemujizatannya, dan untuk mengajukan hujah atau argumen atau alasan kepada ahli kitab tentang pembicaraan yang termuat di dalam surat ini. Jadi ini sebagai informasi bahwa surat Al-Baqarah banyak bicara tentang Bani Israel. Namanya saja Al-Baqarah, itu kaitannya dengan nanti Nabi Musa dengan Bani Israel. Jadi memang banyak cerita berkaitan dengan anak keturunan dari Nabi Yakub. Nah, disebut Bani Israel itu artinya anak keturunan Nabi Yakub. Tapi kalau zaman sekarang kalau dengar Israel dengan membaca Israel, rasanya kok gemes gitu, beda lagi nih. Jadi Israel atau bahasa kita itu bacanya Israel, itu seharusnya kita ucapkan alaihi salam, karena dia adalah nama Nabi, yaitu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ini sekedar mengulang lagi, Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak dari Sarah, yang orang Indonesia bilangnya Sarah, itu bernama Ishak alaihissalam. Ishak punya anak namanya Iso dan Israel. Nah, Iso dan Israel, anak kembar. Lalu Israel ini di kalangan umat Islam nanti lebih populer dengan nama Yakub alaihissalam. Jadi nama yang diberikan itu Israel. Ada kajian bahasa, Isra itu artinya abdun, hamba. Il itu ilahun atau Allah. Berarti Israel sama dengan Abdullah, artinya hamba Tuhan. Jadi kalau kita dengar Israel itu artinya hamba Tuhan. Tapi karena kita seringnya mendengar saat ini, apalagi lagi perang ya Israel dan Gaza, rasanya kalau melihat bendera Israel, kemudian nama Israel, kesannya itu kejam gitu loh. Karena saat ini banyak kaum muslimin di Gaza yang menjadi korban keganasan orang-orang Israel. Nah ini, tapi sebenarnya kalau kita melihat sejarah yang terdahulu di dalam surat Al-Baqarah, itu ya anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ya kalau kita amati dari dahulu kala yang namanya Bani Israel, orangnya banyak memiliki sifat yang buruk memang. Ya termasuk ngeyel gitu kan. Termasuk yang kejam adalah membunuh para nabi. Jadi jangankan saat ini ya anak keturunannya membunuh umat Islam, itu dulu nabi pun dibunuh gitu loh. Ya memang kejam mereka itu. Jadi sudah punya watak buruk. Kok kayaknya gennya itu turun temurun itu. Tapi kelebihannya, konon kabarnya orangnya pinter-pinter itu loh, repotnya di situ. Jadi apa karena pinternya jadi ngeyelan? Ya. Tapi seharusnya tidak begitu. Ada orang yang cerdas tapi orangnya ya taat, ya banyak. Dan para nabi orangnya cerdas dan taat. Tapi ada orang yang menganalisa Bani Israel itu rata-rata cerdas. Ya, di antara penyebab kengeyelannya karena analisanya yang tinggi, sehingga mamanya disuruh untuk menyembelih sapi yang apa itu loh. Jadi
banyak mencari tahu gitu loh. Tidak ya sami'na wa ta'na, kami cari sapi potong selesai. Ya seperti umat Islam suruh udhiyah berkorban, ora takon sapi si koyo ngopo, sing penting sehat, lemu wis rampung. Nah, kalau Bani Israil kan nanya dulu sapi yang apa? Akhirnya dijawab lafaridun wala bikr, kira-kira sapi yang tidak tua tapi juga gak muda, kan angel meneh to niku. Nanti sing warnane opo aja ngeyel tenan iki. Jadi akhirnya merepotkan diri mereka sendiri. Sapi yang tidak terlalu tua tapi juga tidak muda, sapi yang kuning ya, kemudian sapi yang belum pernah digunakan untuk membajak, doanya orang umum. Dan itu dalam rangka untuk mencari tahu siapa pembunuh. Ya, jadi sebenarnya kalau membahas surat Al-Baqarah ini kaitannya dengan pembunuhan, dan itu terjadi di Bani Israil gitu loh. Jadi surat Al-Baqarah itu surat membahas tentang pembunuhan. Jadi memang ada nuansa kekejaman gitu. Jadi ada orang terbunuh tapi tidak diketahui siapa pelakunya. Maka Nabi Musa alaihissalam memberi semacam panduan berdasarkan perintah Allah, sembelih sapi, lalu nanti ambil salah satu organnya, entah itu ekornya atau apa, dipukulkan ke si mayat, nanti dia hidup lagi. Nanti dengan hidup dia bisa menjawab siapa pelaku pembunuhnya. Jadi artinya untuk mengungkap pembunuhan. Itulah surat Al-Baqarah sebenarnya. Ya, dan itu prosesnya ngeyel dulu, itu Bani Israil. Jadi ada keunikan-keunikan, walaupun nanti habis menjawab. Ya, jadi untuk mendapatkan sapinya susah, begitu dipukulkan hidup, jawab bareng mati meneh. Jadi hanya untuk mendengarkan jawaban siapa pelakunya, habis itu mati meneh. Padahal untuk mendapatkan alat untuk menghidupkan itu sulitnya dalam. Ya karena kengeyelan Bani Israil. Jadi kembali bahwa surat ini memang membahas tentang ahlu kitab. Ya, ahlu kitab ini nanti bisa masuk ke dalamnya. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Sebenarnya kalau kita boleh pinjam istilah awal Al-Baqarah ini, yaitu nanti Buddha Dalikal kitabu, itulah kitab, yaitu Al-Quran. Maka umat Islam tuh bisa aja sebagai ahlul kitab gitu kan. Karena Al-Quran itu bisa diistilahkan Alkitab. Lalu Ahlul Quran sama dengan Ahlul Kitab. Padahal Ahlul Quran adalah umat Islam. Sehingga sebenarnya umat Islam juga bisa, kalau sekedar menggunakan istilah bahasa, termasuk Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab itu meliputi bisa Yahudi, Nasrani, dan umat Islam. Tapi umat Islam biasanya tidak populer menggunakan kata Ahlul Kitab, dan nanti dianggap sama dengan mereka. Makanya dilepaskan diri tidak menggunakan Ahlul Kitab, tapi lebih layak Ahlul Quran. Walaupun dalam Al-Baqarah langsung Dzalikal kitabu. Ya, itulah kitab. Nah, kitab di sini adalah Al-Quran. Nah, maka sebenarnya istilah Ahlul Kitab bisa meliputi beberapa istilah. Kemudian huruf B, itulah kitab. Kitab artinya yang ditulis, maksudnya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat misinya dan membuat petunjuk kepada kebahagiaan dunia akhirat. Digunakan kata kitab untuk mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak disuruh menuliskan wahyu Allah di luar Al-Quran. Nah, ini baru sampai pada kata Alkitab. Sudah waktunya sholat suruh. Nah, ini. Jadi insya Allah nanti kita bisa melanjutkan bacaannya pada la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Itu huruf C halaman 28. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang.
kesehatan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.